Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar siar RSPD Klaten dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, Anda bahagia, lancar aktivitas hari ini ya. Dan senang sekali kembali persembahan RSPD Klaten. Anda bisa simak talk show bersama DPRD Kabupaten Klaten yang bisa Anda simak di 91.6 FM RSPD Klaten dan juga YouTube RSPD FM Klaten. Satu tema yang sangat menarik sekali, tentunya ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha nomor 1 tahun 2023. Telah hadir di studio di sela-sela kesibukannya, masih menyempatkan hadir spesial untuk pendengar setia dan juga pemirsa RSPD FM Klaten ya. Apa kabar untuk Bapak Haji Edi Sasongko selaku Ketua DPRD Kabupaten Klaten? Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak. Sehat ya Pak Edi ya? Matur nuwun sudah hadir di studio di sela-sela padatnya aktivitas yang sangat luar biasa. Baik, Pak Edi bisa menyapa pendengar dan juga pemirsa yang menikmati dialog kita saat ini. Silakan Pak Edi. Selamat siang kepada pemirsa RSPD yang berbahagia semuanya. Semoga di saat ini panjenengan semua selalu sehat, rahayu wilujeng nireng sami kula selama-lamanya. Amin. Baik Pak Edi matur nuwun, dan untuk narasumber yang kedua Pak Triyono selaku Ketua Komisi 1 DPRD Klaten fraksi Golkar. Pak Triyono, apa kabar? Baik, sehat Pak Tri ya? Sehat. Matur nuwun bisa hadir di studio kembali ya. Pak Tri, silakan sama seperti Pak Edi menyapa pendengar dan juga pemirsa terlebih dahulu. Semua pemirsa RSPD Klaten, salam sejahtera buat kita bersama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, inayah, hidayah, sehingga kita bisa bertemu dalam suasana yang menggembirakan di siang pagi hari ini. Baik, ya. Terima kasih Pak Tri. Dan untuk narasumber yang terakhir nih selanjutnya Pak Muh Anwar. Pak Anwar, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Anwar ya. Baik, beliau anggota Komisi 1 DPRD Klaten fraksi PKB. Silakan seperti beliau dan juga yang lain untuk menyapa pendengar dan pemirsa. Silakan Pak Anwar. Para pemirsa dan pendengar radio RSPD Kabupaten Klaten yang kami bahagiakan, yang tercinta, selamat menjalankan aktivitas pada kesempatan ini untuk selalu berkomitmen mendengarkan dan memirsa radio RSPD Kabupaten Klaten yang tercinta ini. Baik ya, terima kasih Pak Anwar. Baik, langsung saja nih pendengar dan juga pemirsa kita ke tema hari ini, penyelenggaraan perizinan berusaha nomor 1 tahun 2023. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, bagaimana ini DPRD memastikan bahwa pelaksanaan perda tentang perizinan berusaha ini benar-benar mempermudah bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di Kabupaten Klaten? Silakan Pak Edi. Jadi begini Mbak, ini menjadi komitmen pemerintah daerah dan DPRD bahwa adanya regulasi Perda nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan izin berusaha ini dalam rangka kita bersama-sama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat melalui regulasi yang transparan dan akuntabel. Ini mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat atau UMKM, juga menjamin kepastian hukum dalam perizinan, dan ini kita mengundang peran aktif partisipasi masyarakat. Makanya setiap ada kesempatan kami juga mengadakan sosialisasi, mengundang para pelaku UMKM di Kabupaten Klaten, di kecamatan-kecamatan, di 26 kecamatan, bagaimana para pelaku UMKM, pelaku usaha di Kabupaten Klaten ini benar-benar bisa mengurus legalitasnya. Ini dengan mudah, cepat, dan ini harapannya sekali lagi semua masyarakat tertarik untuk melakukan usaha. Ini juga seiring dengan visi misinya Pak Bupati bahwa 10 program prioritas Bapak Bupati ini, yang program keempat itu adalah bila beli produk UMKM, perizinan mudah, dan perluasan lapangan kerja. Nah, ini kami bagaimana bahwa
para pelaku usaha itu betul-betul bisa memahami bagaimana mengurus legalitas sangat penting, karena dengan adanya legalitas ini, atau lebih kerennya namanya sekarang nomor induk berusaha, kita melakukan UMKM harus ada NIB dulu agar betul-betul UMKM ini bisa mengurus izinnya secara mudah dan bisa naik kelas dan bisa tentunya mengakses program-program pemerintah terkait UMKM itu, Mbak. Ya, Iya. baik Pak Edi, menarik Persyaratannya sekali. harus mengurus legalitas izin dulu dan Betul. mudah sekarang. Iya, baik. Kemudian Pak Edi, apa saja ini langkah DPRD dalam mengawasi implementasi sistem perizinan berbasis resiko melalui OSS ya tentunya, agar tidak menyulitkan masyarakat? Seperti apa Pak Edi? Nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini setelah perda ini sudah disetujui, kami sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait perda ini. Adakah kesulitan-kesulitan masyarakat untuk mengurus perizinan berusaha yang berbasis resiko ini? Kalau memang ada, silahkan kesampaikan ke kami. Dan alhamdulillah selama ini menurut pengawasan kami, karena kami sering juga turun ke bawah, ketemu pelaku-pelaku UMKM, pelaku usaha yang mengurus izin, alhamdulillah di Kabupaten Klaten bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan harapan kita, adanya OSS ini bisa cepat, mudah, terintegrasi, dan transparan, juga efisien. Akhirnya tarif pun kalau ada itu tarif terkait dengan pelaksanaan ini juga transparan yang retribusi. Yang alhamdulillah kalau hanya mengurus NIB saja yang klasifikasi resiko rendah itu gratis. Baik. Alhamdulillah selama ini kita bersama Komisi 1 dalam rangka pengawasan, khususnya DPMPTSP selaku penyelenggara, sudah berjalan dengan baik. Dan kami membuka pintu untuk pengaduan-pengaduan, dan DPMPTSP pun juga ada kanal pengaduan. Jadi ini untuk memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya para pelaku usaha, ini bisa memanfaatkan regulasi ini dengan baik, dan penyelenggaraan perizinan berusaha ini betul-betul mendukung, mendorong masyarakat untuk berperan aktif melakukan usaha agar kesejahteraan rakyat di Kabupaten Klaten ini bisa tercapai. Karena visi kita adalah maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ya, baik Pak Edi, satu lagi sebelum saya ke Pak Tri ini, apakah sudah ada evaluasi Pak Edi terhadap pelaksanaan perda ini sejak diberlakukan? Jika ada, apa ini tujuan utamanya? Jadi karena ini kronologi perda ini dulu, tujuan perda ini adalah dalam rangka untuk bagaimana masyarakat mudah mengurus perizinan. Dua, untuk kepastian hukum, bahwa dengan adanya perda ini sebagai landasan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Juga ini untuk meningkatkan UMKM agar naik kelas. Dan selama ini sekali lagi menurut pengawasan kami, rapat-rapat komisi maupun dengan dinas terkait, belum ada hal-hal yang dievaluasi. Masih bisa dijalankan karena kita sudah mengacu juga dengan aturan di atasnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu memang Ketua DPRD dan pemerintah daerah di seluruh Kabupaten Klaten diundang ke Jakarta dalam rangka untuk sekali lagi bagaimana masyarakat ini bisa berusaha, bisa sejahtera, juga untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, yang sehat. Maka ini sekali lagi masyarakat ini agar mudah berusaha, DPRD membuat regulasi yaitu Perda nomor 1 tahun 2023. Selama ini menurut kami masih sesuai lah, belum ada evaluasi untuk itu, karena juga belum ada keluhan-keluhan ke kami. Kami sebagai wakil rakyat memang kalau itu bertentangan dengan aturan di atasnya atau tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, kita evaluasi lah. Selama ini masih relevan, Mbak, jadi masih bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah akhir-akhir ini untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten juga baik. Banyak investor yang datang ke kami. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk program Pak Bupati yang keempat, bela beli produk UMKM, perizinan mudah, kuasa lapangan kerja ini bisa berjalan dengan adanya payung hukum ini sebagai landasan hukum di Kabupaten Klaten. Ini masih relevan. Jadi menurut saya
belum ada yang dievaluasi. Iya. Ini masih bisa dijalankan dengan baik. Baik. Itu Mbak. Ya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda untuk kesempatan hari ini terus menyimak sajian talk show bersama DPRD Kabupaten Klaten. Dan ini temanya sangat menarik sekali. Ini salah satunya yang ditunggu-tunggu oleh pendengar dan pemirsa, khususnya pelaku-pelaku usaha ini, Pak Edi ya. Baik, saya lanjut ke Pak Tri ini. Pastinya ada upaya DPRD Kabupaten Klaten ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi pelaku usaha di desa ataupun di kecamatan yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Seperti apa, Pak Tri? Oke, terima kasih sekali para pemirsa sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Jadi pada prinsipnya kita DPRD membuat regulasi berkaitan dengan Perda itu berangkat dari keprihatinan, Ibu. Keprihatinan dari teman-teman DPRD yang tahun sebelum tahun 2023 perizinan itu berjalannya agak sulit, Ibu. Oke, setelah itu ada Perda ini dan juga dari kebijakan pemerintah itu berkaitan dengan OSS. Semuanya akan dibuat lebih mudah, dipermudah sekali untuk cara mengakses perizinan yang ada di Kabupaten Klaten. Baik. Yang pertama bisa OSS itu lewat HP. Nanti Play Store dibuka, nanti di situ ada aplikasi berkaitan dengan OSS, tinggal diklik dari rumah, dari mana saja lah, sekitar 10 sampai 15 menit sudah dapat mengakses perizinan itu. Baik. Terus untuk yang di desa-desa kita berusaha, Ibu, membantu OPD untuk mensosialisasikan bahwasanya di Kabupaten Klaten sudah ada Perda nomor 1 tahun 2023. Jadi sampai ke pelosok desa pun kita bersama-sama sudah menyampaikan, bahkan sampai RT RW pun kadang diundang di kecamatan untuk kita sosialisasi berkaitan dengan izin berusaha. Baik. Tadi semuanya untuk izin berusaha yang menghasilkan profit silakan untuk dibuatkan izin berusaha. Karena apa? Dari awal memang kita tidak tahu bahwasanya usaha yang kecil ini akan menjadi lebih besar, akan menjadi klasifikasi yang lebih bagus. Makanya saya harapkan pemirsa semuanya yang berkecimpung dan berkaitan dengan berusaha silahkan untuk mengurus izin usaha berkaitan dengan usaha-usaha ada yang di rumah. Kecil pun harus diusahakan. Nanti kalau besar kita sudah siap. Ya, baik Pak Tri. Kemudian untuk mekanisme pengawasan terhadap usaha yang sudah mendapat izin agar tetap mematuhi aturan lingkungan, kemudian tata ruang dan juga keselamatan. Bagaimana Pak Tri? Ya, gini. Jadi kalau berkaitan dengan usaha, kalau yang mikro, Bu, ini ditandaskan untuk yang mikro karena apa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan yang di desa. Kita berawal dari COVID dulu, Bu. COVID itu tanpa adanya UMKM, niscaya tidak akan bisa tumbuh lagi seperti ini. Maka dari awal mikro kita tegaskan dulu harus ada izinnya, terus kita evaluasi bersama hampir setiap tahun dari Disprindakop mengadakan pelatihan. Nah, dalam pelatihan itu kan otomatis terdata, Bu. Kalau sudah terdata itu dari pihak pemerintah akan memanggil ada event-event tertentu berkaitan dengan pelatihan itu terdata. Karena semua terdata di situ. Setelah itu PDMPTSP akan menindaklanjuti untuk pengawasan tertentu. Kalau memang melanggar ya nanti kita minta bantuan Satpol PP, Bu. Misalnya berkaitan dengan lingkungan, IPAL-nya tidak ada, kayak itu sudah berisiko ya kalau itu. Yang penting kalau ini kami tandaskan yang UMKM dulu aja, Bu, yang kecil-kecil, supaya mendapatkan NIB. Kalau yang nanti berisiko kita masih bisa bargaining, kita bicarakan di PDMPTSP syaratnya apa, ketentuan apa, membayar atau tidak, kan seperti itu. Kalau yang berisiko itu pasti ada sesuatu kebijakan-kebijakan yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau untuk mikro bebas gratis tidak. Kalau dulu pengurusannya sulit, Ibu. Kita harus
harus matur Pak RT, Pak RW, pakai Iya, surat, betul. langsung Pak Kepala Desa, Iya. Pak Kepala Desa masih nyari lagi di kecamatan. Iya. Oke. Kadang sampai di desa pun ada kotak-kotak amal walaupun tidak diharuskan. Iya, Ya. Tapi kan rasanya orang Iya. Jawa tuh Bu, Iya. harus Iya, seperti iya. itu. Baik. Tapi sekarang gratis, ada kotak Iya. amal yang ada di mana-mana. Ya, itulah kan menjunjung tinggi dan juga mempermudah persyaratan supaya supaya orang yang berusaha tetap bisa dibina, juga bisa dianjurkan Iya. supaya membentuk NIB Baik. supaya nyaman kan Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Tri. Saya akan menuju ke Pak Anwar nih. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Pak Anwar, apa sanksi bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha tanpa izin sesuai perda tersebut? Bagaimana Pak Anwar? Untuk masalah sanksi tentunya semua perda yang ada di Kabupaten Klaten itu ada sanksinya, karena ini kebetulan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Klaten, Mbak. Jadi tentunya ada yang pertama ini perda ini ada 14 bab dan 57 pasal. Ini semua nanti diperuntukkan untuk semua komponen pelaku usaha di Kabupaten Klaten biar aman, nyaman, dan ada peningkatan untuk khususnya pelaku usaha UMKM. Karena ada beberapa bab, ada 14 bab dan 57 pasal, kemudian di situ ada salah satu sanksi. Namun sebelumnya memang untuk masalah penyelenggaraan perizinan ini ada latar belakang, ada ketentuan umum, kemudian ada tujuan, karena perda ini muncul di Kabupaten Klaten didasari dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Undang-Undang Kerja, yang mestinya dulu tahun 2020 itu memang ada apa ya, misalnya tentang pemerintah pusat sampai tentang
tentang ketenagaan kerja dan sebagainya, sehingga di Kabupaten Klaten muncullah perda yang namanya perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha di Kabupaten Klaten. Tentunya hal ini memang ada beberapa risiko untuk pelaku usaha, tentunya risiko rendah, sedang rendah, kemudian sedang tinggi, dan risiko tinggi. Hal tersebut memang ada untuk khususnya UMKM ini adalah risiko rendah, akan tetapi hanya wajib menggunakan NIB saja, surat izin berusaha. Kemudian kalau yang berisiko sampai tinggi itu memang ada hal-hal yang tentunya hal-hal tersebut sertifikasi dan sebagainya oleh nanti yang akan melaksanakan pengawasan dan melaksanakan prosedur. Yang jelas ini adalah dari kantor DPMST PTSP Kabupaten Klaten yang beralamatkan di Jalan Mayor Kusmanton, tentunya di MPP, Mbak. MPP ini semua pelayanan publik di Kabupaten Klaten itu di sana, di MPP yang beralamatkan di Jalan Mayor Kusmanto. Ini memang ada beberapa hal untuk pelaksanaan perizinan berusaha ini. Tentunya ada ketentuan-ketentuan sehingga nanti dalam pencarian dan proses perizinan ini supaya cepat, mudah, efisien, ini tentunya melalui sistem OSS. Sistem OSS ini memang dari kementerian sampai tingkat kabupaten kota. Itu nanti diselenggarakan dengan sistem elektronik yang namanya sistem OSS. Kemudian untuk prosedurnya memang harus kita punya suatu HP, Mbak. HP yang hidup, tentunya ada kuotanya tentunya. Ini ada namanya nomor emailnya. Setelah itu klik nanti ke OSS. Setelah itu mungkin ada muncul yang namanya NIB. NIB ini sudah otomatis untuk legalitas daripada pelaku usaha di Kabupaten Klaten ini tentunya yang berkadar rendah, yaitu tadi khusus UMKM cukup menggunakan NIB itu saja. Kemudian untuk sertifikat ketingkatan risiko yang tinggi itu memang memerlukan syarat-syarat atau perizinan IMB misalkan. Itu ada nanti akan dipungut retribusi. Kalau NIB saja nanti tadi gratis, Mbak, tidak memerlukan biaya semua ditanggung oleh APBD Kabupaten Klaten. Akan tetapi kalau yang berbasis risiko tinggi ini memang ada tambahan-tambahan untuk pelaksanaan dalam pencari perizinan, mungkin membayar retribusi yang diatur sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Klaten ini. Kemudian untuk masalah sanksi, Mbak, memang ini sanksi ini kita katakan bahwa tiap perda itu tentunya ada sanksi. Kemudian sanksi-sanksi ini memang dalam pelaksanaan peraturan perizinan ini memang harus ada sanksi, yaitu sanksinya apabila sesuatu hal melanggar dalam hal untuk perizinan dan sebagainya, mungkin dari risiko-risiko yang belum kita punyai sehingga perusahaan tetap berjalan terus dan sebagainya, akhirnya kena sanksi oleh para pelaku usaha tersebut. Itu ada pencabutan perizinan untuk berusaha di Kabupaten Klaten ini, tentunya melalui prosedur-prosedur yang sudah disertifikati oleh Dinas DPM PTSP Kabupaten Klaten. Nah, ini semua bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Klaten. Kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten juga mendorong bagaimana nanti para pelaku usaha di Kabupaten Klaten ini segera wajib mempunyai perizinan, karena
perizinan ini didapatkan dengan mudah, efisien, pokoknya ngirit lah Mbak, tidak punya biaya dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Baik Pak Anwar, kembali saya ke Pak Tri nih Pak Tri, bagaimana DPRD ini melihat peran Perda ini dalam meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja di Kabupaten Klaten? Ya, kembali ya Ibu, berkaitan dengan keikutsertaan DPRD Kabupaten Klaten mengenai investasi yang ada di khususnya yang ada di Kabupaten Klaten, karena untuk legalitasnya sudah diatur dengan regulasi dengan mudah, akhirnya tidak ada beberapa sanksi, ada beberapa yang perlu dibebankan kepada investor, makanya investor akan lebih senang untuk investasi di Kabupaten Klaten. Maka untuk akhir-akhir ini kita sudah banyak menerima investasi yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi sudah ada beberapa pabrik yang masuk di Kabupaten Klaten. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menanam modal, terus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di Kabupaten Klaten, gitu. Ya. Baik, kembali satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Ketua, Pak Edi. Bagaimana Pak Edi untuk DPRD ini memastikan pelayanan perizinan di DPM PTSP ini berjalan cepat, kemudian transparan dan bebas pungutan liar? Monggo Pak Edi. Terima kasih Mbak. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tujuan dari regulasi ini Perda nomor 1 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan perizinan usaha. Di situ sudah diatur semua bahwa kita ini tujuannya adalah untuk satu tadi cepat, mudah, gitu, efisien, efektif dan transparan dan akuntabel. Jadi ini artinya semua prinsip-prinsip ini harus dijalankan dan kami setiap saat juga sidak ke DPM PTSP memastikan bahwa persyaratan-persyaratan ini memang sudah diatur dan tidak boleh dipersulit, karena kami mendorong untuk masyarakat berusaha, ini mendorong untuk masyarakat bisa melaksanakan usaha dengan legalitas yang sudah ditentukan dengan kemudahan-kemudahan tadi. Sekali lagi DPRD khususnya ini Komisi 1, teman-teman Komisi 1 sering komunikasi dengan DPM PTSP memastikan bahwa perda ini dijalankan dengan baik. Bahwa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, dan terbukti setelah perda ini kita setujui, kita tetapkan, diundangkan, dan sudah banyak pelaku usaha yang mengurus legalitasnya, baik itu yang klasifikasi resiko rendah, menengah tinggi maupun tinggi. Ini sudah berjalan di Kabupaten Klaten dengan tumbuhnya investor, bahwa kita juga punya cita-cita di Klaten ini untuk mengundang investasi yang baik, untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Ini memang harus ada regulasi ini. Dan sekali lagi dalam rangka pengawasan memastikan bahwa DPM PTSP melaksanakan ini, Komisi 1 kami sering beri surat tugas untuk koordinasi, untuk sidak di DPM PTSP. Dan juga kalau ada masyarakat yang mungkin kesulitan dalam rangka untuk mengurus izin, kami membuka pintu untuk audensi. Ada pernah audensi terkait dengan izin apotek dan lain-lain, akhirnya kami mediasi ke DPM PTSP. Apa kendalanya, apa ini, masalahnya apa. Nah, di situ didiskusikan berdasarkan perda ini mana yang sulit. Menurut saya tidak ada yang sulit kalau semua sudah sesuai dengan peraturan di pasal-pasal ini. Dan ini sering kami lakukan, khususnya teman-teman Komisi 1 sering ke dinas untuk ini dalam rangka pengawasan untuk memastikan bahwa perda ini tetap berlaku dan tidak mempersulit masyarakat untuk melakukan usaha. Dan terbukti sekarang banyak investor yang ada di Kabupaten Klaten. Dan contohnya kemarin waktu Sritek bangkrut di Sukoharjo, ada 10.000 tenaga kerja yang dirumahkan. Klaten berdampak 2.500 yang di sebelah timur banyak yang bekerja di sana. Alhamdulillah karena sudah ada regulasi ini, sudah ada investor yang
membangun perusahaan di Kabupaten Klaten, di daerah Pedan, Ceper, ada beberapa di Prambanan, 2.500 pekerja dari Sritek yang dinonaktifkan di sana bisa kita tampung di Klaten. Betul. Ini salah satu cita-cita kita untuk bagaimana ekosistem iklim investasi di Kabupaten Klaten ini sehat, baik. Jadi semua bisa berinvestasi di Kabupaten Klaten dalam rangka tadi bagaimana kita untuk perluasan lapangan pekerjaan, itu Mbak. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten yang inklusif. Itu. Jadi untuk pengawasan sering kami lakukan, khususnya teman-teman Komisi 1. Baik. Ya, dan karena keterbatasan waktu, kita sudahi untuk dialog kita saat ini. Tema yang sudah kita selesaikan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha nomor 1 tahun 2023. Sebelum kita akhiri, kita simak dulu closing statement dari Pak Tri terlebih dahulu. Mau nggak? Silahkan Pak Tri. Yang paling bagus bagi masyarakat semua yang ada di Klaten, kalau memang mau berusaha, silakan untuk membuat NIB. Dipermudah, gratis, dan lancar. Baik. Ya, Pak Anwar, silakan. Para pemirsa dan pendengar radio RSPD Kabupaten Klaten, tentunya dengan adanya Perda nomor 1 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Klaten ini, kami sebagai wakil atau DPRD Kabupaten Klaten mendorong untuk para pelaku usaha supaya ke depan dapat mewujudkan iklim ekonomi di Kabupaten Klaten ini agar sempat bisa berkualitas dan naik dengan perekonomian yang memuaskan. Tentunya nanti bisa sejahtera di para pelaku ekonomi di Kabupaten Klaten ini. Itu, Mbak. Baik, closing statement untuk yang terakhir, Pak Edi, silakan. Kami DPRD dan pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan publik, terutama melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Ini endingnya bahwa kita bersama-sama melaksanakan visi Kabupaten Klaten maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Jadi endingnya kesejahteraan masyarakat. Jadi regulasi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Maka kami berharap monggo gunakan regulasi ini, kemudahan berusaha ini agar masyarakat semuanya bisa sejahtera dengan berusaha. Baik, gitu, Mbak. Baik. Dan yang pasti untuk dialog kita saat ini juga termasuk sosialisasi, memudahkan memberikan informasi pada pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, khususnya warga Klaten ini, untuk bagaimana kita bisa tahu, bisa mempermudah untuk mengurus perizinan dengan pakai gadget aja, tidak usah beranjak Pak Edi dan Pak Tri. Dari rumah aja sudah bisa. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Edi sudah hadir di studio, Pak Tri dan juga Pak Anwar. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Lain waktu kita ketemu lagi, kita simak memberikan informasi untuk warga masyarakat Klaten dan juga pendengar dan pemirsa, begitu ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog kita saat ini bersama DPRD Kabupaten Klaten, bersama Ketua DPRD Kabupaten Klaten Bapak Haji Edi Sasongko, kemudian Bapak Haji Triyono, Ketua Komisi 1 DPRD Klaten fraksi Golkar, dan juga Bapak Muha Anwar, anggota Komisi 1 DPRD Klaten fraksi PKB. Semoga apa yang sudah disampaikan narasumber bermanfaat dan tentunya menambah informasi untuk kita semua. Saya Dea, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.
Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.